Ya, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Yang pertanyaannya adalah hitung beban terfaktor dengan kombinasi pembebanan 3 yang dapat dilihat di SNI 7973 tahun 2013, dan gambarkan struktur rangka dengan mencantumkan nilai beban terfaktor tersebut. Nah, mengenai kombinasi pembebanan 3 yang merupakan beban terfaktor, itu selain di SNI bisa juga dilihat di bahan ajar kita di bab 3, tabel 3.1. Ya, ini. Yang dimaksud dengan kombinasi pembebanan nomor 3 adalah yang ini, nomor 3 yang ini. Ya. Nah, mengapa yang dihitungnya adalah kombinasi pembebanan nomor 3? Padahal kan ada 8 kombinasi secara keseluruhan. Nah, ini kita sudah di kelas, kita sudah pernah mengerjakan jika diketahui beban mati dan beban hidup saja, maka beban maksimum dari ke-8 kombinasi ini ada pada kombinasi beban nomor 3. Itu sebabnya di soal langsung meminta untuk dihitung kombinasi pembebanan 3. Saya telah mengerjakannya di aplikasi MATCAD. Nah, ini yang tadi nomor sebelumnya, yang nomor 1, perhitungan beban mati yang berasal dari berat batang kuda-kuda tersebut. Nah, ini sudah digambarkan pakai CAD, bisa digambarkan demikian. Selanjutnya dari hasil perhitungan ini kita akan menghitung beban terfaktornya. Jadi ini sebagai beban mati ya, yang D ini tabel kombinasi pembebanannya D. Kemudian yang beban hidupnya L-nya yang dari soal. Ini sudah diketahui L ya, beban hidup 500 kg di semua join ini, kecuali di join I yang belum ada, yang tidak ada beban hidupnya. Oke. Nah, jadi caranya sangat mudah ya, seperti yang sudah kita latihan di kelas. Kita tinggal mengalihkan 1,2 kali D. D ini beban mati. Jadi di join A akan bekerja 1,2 kali 20,74 kg ditambah 1,6 kali L, beban hidup 500 kg. Ya, ini 500 kg. Atau kalau di sini di MATCAD sini di sini ya, ini 500 kg. Oh, ini PALL. PALL ini beban hidup di titik, beban terpusat hidup di titik A. Oke. Kemudian ini PADL, beban mati terpusat di titik A. Nah, jadi tinggal dikali saja 1,2 kali PADL tambah 1,6 kali PALL. Yang F-nya sama dengan 0, H sama dengan 0, karena tidak diketahui dalam soal ini. Kemudian LR juga sama dengan 0, R juga sama dengan 0. Nah, jadi mengerjakannya, ini saya mendata kembali karena ini menggunakan software MATCAD. Jadi di input dulu PALL itu 500, PBLL itu 500, PCLL itu 500 kg dan seterusnya. Yang ini PILL sama dengan 0 kg. Nah, setelah itu ini kombinasi pembebanannya, formulanya. Jadi 1,2 kali D tambah F.
F sama dengan 0. Kemudian tambah 1,6 kali L tambah H, H sama dengan 0. Tambah 0,5 kali LR atau R. Ini LR dan R 0. Oke, jadi kombinasi pembebanan yang dipakai dalam perhitungan ini adalah 1,2 kali D beban mati tambah 1,6 L. Atau ini bisa diganti dengan PA DL tambah 1,6 kali PA LL. Ya. Nah, kemudian ini kombinasinya akan menjadi beban terfaktor, ya, seperti soalnya. Ini beban terfaktor dengan kombinasi pembebanan 3, ya. Jadi saya namakan PA K3. Ini K3 ini kombinasi 3. PA ini beban terfaktor di A. Kan rumusnya sama dengan 1,2 kali PADL tambah 1,6 PALL. Ya, jadi PADL ini yang 500 tambah 1,6 kali PALL. PADL itu yang 20,74 kg tambah 1,6 kali 500 sama dengan 824,888 kg. Nah, PADL ini sudah terinput waktu perhitungan yang nomor 1 tadi. Nah, ini PADL 20,74 kg. Ini sudah terinput dalam file MATCAD. Ya, kalau menggunakan kalkulator tentu secara manual jadi hitung. Nah, diperoleh PA K3. PA K3 itu yang di join A, kemudian di join B, PB di sini. Itu 1,2 kali PBDL tambah 1,6 kali PBLL. Maka langsung hasilnya diperoleh. Kemudian PC sama PC 1,6 kali PCDL tambah 1,2 kali PCDL tambah 1,6 kali PCLL live load 500. Begitupun selanjutnya. Nah, ini hasilnya adalah kalau PC 830,15 kg. Kemudian PD itu ya ini karena harus dihitung, tapi sebenarnya dia otomatis akan sama dengan PB ya, karena ini dari gambarnya. Ini kan PD di sini sama dengan PB harusnya. Nah, makanya kalau dihitung terpisah seperti ini 1,2 kali PDDL tambah 1,6 PDDL LL itu hasilnya sama 857,038. Sama juga yang PE harusnya sama dengan PA K3. Karena ini sama, beban matinya sama, beban hidupnya sama. Ini 500 dan 20,74, ini sama 20,74 dan 500. Maka hasilnya pasti akan sama. Yang terbukti dengan perhitungan di sini PE PEK3. Kemudian PF sama dengan 1,2 kali PFDL tambah 1,6 kali PFLL sama dengan 829,376. Kemudian PGK3 sama dengan 1,2 kali PGDL tambah 1,6 PGLL sama dengan 855,651 kg. PHK3 harus sama dengan PF ya, seperti gambarnya ini. Ini PF, PH, PF, PH, maka harus sama. Jadi PH sama dengan 829,376 sama dengan PFK3. Terus PIK3 sama dengan 1,2 PIDL
tambah 1,6 PILL 35 sama dengan 35,251 ya, karena ini kecil karena live load-nya 0, jadi hanya PIDL. Ya, di sini kita bisa lihat dari beban yang hanya sebenarnya realnya beban matinya kan hanya di PI ini, beban matinya hanya 29,376, tapi karena beban terfaktor, kita memberikan faktor, jadi semakin besar, maka hasilnya jadi 35,251 kg, jadi lebih besar. Jadi itu bagian dari faktor keamanan ya, faktor beban itu yang disebut sebagai faktor beban, akibat dari faktor beban. Nah, jadi hasilnya sudah diperoleh, tinggal digambar seperti ini. Ini 81, ini ya, ya ini 824,88, kita lihat di medcat-nya. Ini 824,88 untuk PA akibat kombinasi 3. Nah ini, jadi 1,2 kali DL tambah 1,6 kali LL, hasilnya sama dengan ini, 824,88 kg, 857,038 kg, 832,15 kg. Sama ya, A, ya B, C. Nah, selanjutnya yang B, D sama dengan B, E sama dengan A. Terus PFK3 itu sama dengan 829,376. Ya, 829,376 sama juga dengan PH 829,376. Kemudian PIK3 35,251 dan PGK3 855,651 kg. PG ya. Oke. Demikian pembahasan untuk soal nomor 2. Nah, ini akan beda-beda jika LL-nya misalkan ini 300 atau 400, ya tentu hasilnya akan beda, tapi caranya sama. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Ya, ini sebenarnya nomor 3 itu yang inti dari kuliah struktur kayu.